Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus di program Gemar GSJA Peniel Surabaya maupun GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Pagi hari ini Selasa tanggal 24 Agustus 2021, saya terberkati dengan firman Tuhan yaitu di kitab Amsal pasal 3 ayat 15 sampai 17. Perikop pagi ini hikmat Allah. Demikian firman Tuhan. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Puji nama Tuhan. Hikmat bukan hanya membuat kita mendapatkan sesuatu, seperti pengetahuan yang membantu untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi hikmat membuat kita menikmati sesuatu yang kita dapatkan dan menggunakan dengan baik dan benar. Berikut 3 ciri-ciri dari hikmat Allah. Pertama, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Di kitab Amsal pasal 9 ayat 10 dan Mazmur 111 ayat 10. Karena hikmat adalah roh. Hal-hal yang sangat rohani tidak bisa dicari dan dibeli. Hikmat hanya bisa minta daripada Tuhan itu. Di kitab Ayub 28 ayat 12 sampai 28. Arah hidup kita bila dimulai dari takut akan Tuhan, maka arah hidup kita sudah benar. Setiap apa yang kita lakukan, hikmat sudah bekerja. Jangan menguji iman bila ada godaan dosa, kedagingan, percabulan, kita harus lari. Jangan sok kuat ataupun sok mampu. Kita teladani seperti Yusuf. Ketika digoda istri Potifar, Yusuf lari. Itulah hikmat, yaitu takut akan Allah. Kedua, hikmat itu menghargai perkara rohani lebih daripada jasmani. Di kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 19. Kita tahu menukarkan yang sementara dengan yang kekal. Itu namanya orang berhikmat. Apa yang kita lakukan sudah benar. Hidup kita ini sementara, tapi kita bisa mengutamakan waktu untuk sesuatu yang bersifat kekal, yang akan tertanam dalam jiwa sampai selama-lamanya. Inilah tandanya orang berhikmat. Contohnya, ketika kita menukarkan waktu kita 2 jam untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di gereja dibanding yang lain. Contoh lain, tekun bergemar di saat orang lain asik membaca koran atau menonton TV. Itulah hikmat. 3. Hikmat itu membuat orang mudah berhubungan dengan orang lain. Di kitab Yakobus pasal 3 ayat 17. Orang yang memiliki hikmat itu ramah, sudah bekerja sama, team player. Dia mudah beradaptasi kepada orang lain. Hikmat membuat orang tenang berdekatan dengan dia. Hikmat membuat dia populer dan mudah bergaul. Dia bisa menerima orang yang beda pendapat. Dia tahu kapan perlu mengatur dan kapan perlu tidak mengatur. Hasilnya, pertama umur panjang, kedua kekayaan dan kehormatan di tangan kiri, 3 jalan hidupnya penuh bahagia dan sejahtera. Saat kita kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Ayat penutup di Yakobus ayat pasal 1 ayat 5 dan 6. Mari kita baca. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Puji nama Tuhan. Demikian Gemar pagi ini, mari kita tutup dalam doa. Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat sorgawi yang kami hidup lebih berkenan kepada Tuhan dan lebih diberkati dengan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat bergemar. Tuhan Yesus memberkati.